dipersembahkan oleh, didukung oleh arus kendaraan pemudik kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, dan terlihat pada hari Minggu kemarin. Kendaraan dari arah Jakarta menuju tol Cipali dan tol Palimanan memadati 5 jalur yang memang ada. Kondisi ini sudah terjadi sejak Minggu pagi, pemirsa. Alhasil, ruas tol mengalami kemacetan di sejumlah titik, terutama saat mendekati tempat peristirahatan seperti di kilometer 57. Petugas pun masih memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow atau sistem lawan arus mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Diprediksi peningkatan arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini masih akan terjadi hingga hari ini, bahkan hingga H-1 esok hari, begitu ya Rati? Ya. Dan kita perlu mungkin memberikan pemahaman juga kepada publik, meskipun sudah ada yang paham juga pastinya. Jadi sistem kontraflow itu kan kemarin yang kita ketahui itu kan dari Jakarta hingga kilometer 72 gitu ya, atau kilometer atau sebelum gerbang tol Cikatama. Tapi setelah Cikatama lanjut sampai dengan tol Kalikangkung, ini diberlakukan sistem satu arah. Satu arah. Ya. Kita juga akan ajak pemirsa untuk melihat kondisi terkini dan juga informasi terupdate pada pagi hari ini dari gerbang tol Cikatama dan juga gerbang tol Kalikangkung. Sudah ada rekan-rekan kami, sudah ada Ikra Anggana dan juga Farah Manhila. Kita ke Ikra Anggana terlebih dahulu dari gerbang tol Cikatama. Ikra, bagaimana kondisinya langsung dari sana? Silakan. Baik, selamat pagi Rivi, Kamaratih, dan juga pemirsa. Ribuan kendaraan masih terpantau melintasi gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan pagi hari ini, di mana kami melihat data yang ditampilkan oleh Jasa Marga bahwa di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sekitar 3.200 kendaraan melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Cipali Palimanan, gerbang tol Semarang di kilometer 414. Di mana dari data hari ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan sekitar 50% dibandingkan hari kemarin, di mana di hari kemarin di waktu yang sama pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kami membandingkan terdapat sekitar 7.200 kendaraan sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk mengupdate informasi mengenai berapa total jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek pada H-3 kemarin, saat ini sudah keluar datanya, di mana terdapat 107.000 kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Untuk kendaraan umum sendiri didominasi oleh mobil-mobil yang membawa barang angkutan di atas mobilnya, dan juga untuk kendaraan umum ini didominasi oleh bis dan juga kendaraan minibus lainnya. Untuk perbandingan data dari H-7 hingga saat ini, memang untuk saat ini sudah terjadi penurunan. Namun jika kami bandingkan di H-7 ini data pengendara yang melewati gerbang tol Cikampek ini sebanyak 43.000 pengendara, di H-6 ini sekitar 62.000 pengendara, di H-5 Lebaran ini sekitar 102 pengendara, dan puncaknya memang terjadi pada H-4 menuju Hari Raya Idul Fitri sebanyak 123.028 pengendara melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemarin ini memang kami pantau terus apakah akan terjadi peningkatan, namun ternyata penurunan, di mana hanya sekitar 107.000 lebih pengendara yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan dapat kami informasikan untuk program rekayasa arus lalu lintas saat ini yang telah dilanjutkan oleh pihak kepolisian, diskresi surat keputusan bersama dari pihak terkait ini melanjutkan one way dari kilometer 70 hingga kilometer 414 di exit tol gerbang tol Palimanan di Jalan Batang, Semarang, Jawa Tengah, di mana ada juga rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari kilometer 36 menuju ke kilometer 40. Ini adalah 47 maksud kami, ini adalah rekayasa kontraflow satu lajur, dilanjutkan kontraflow 2 lajur dari kilometer 47 sampai kilometer 70 exit tol gerbang tol Cikampek Utama. Memang sampai saat ini sudah terlihat sedikit demi sedikit adanya kepadatan di jalur
sebelah kiri yang diambil oleh pengendara, di mana di jalur kontraflow masih terpantau sedikit mobil yang melintas. Namun gerbang tol Cikampek Utama ini dibuka seperti hari kemarin, Rivi, Kamarati dan juga pemirsa. Sebanyak 26 gerbang tol ini dibuka oleh pihak pengelola untuk mengantisipasi kepadatan maupun penumpukan yang terjadi di sekitar area gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu hari ini rencananya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi ini dijadwalkan akan tiba di kantor Jasa Marga di gerbang tol Cikampek Utama untuk memantau langsung situasi yang ada di lapangan. Memang diperkirakan pada pukul 17.00 para pejabat ini akan tiba di sini untuk melihat bagaimana situasi yang ada di ruas jalan tol Cikampek Utama yang menghubungkan beberapa tol lainnya sepanjang jalur Trans Jawa. Rivi. Baik, Ikra Anggana dari gerbang tol Cikatama di Jawa Barat. Kita bergeser ke rekan Farah Manhila yang berada di gerbang tol Kali Kangkung, kilometer 414 ya. Gimana pantauan pada pagi hari ini, Farah? Ya, Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa, pantauan terkini di gerbang tol Kali Kangkung pagi ini di H-2 Lebaran ini terpantau ramai lancar. Pemirsa, arus kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan berplat atau bernomor polisi B, pemirsa. Dan jika dibandingkan dengan kemarin, pemirsa, di H-3 ini memang masih terlihat jumlah yang berbeda. Artinya di hari ini, di H-2 ini lebih landai, cenderung lebih landai dibandingkan dengan di H-3 kemarin. Kalau di total, pemirsa, jumlah kendaraan yang melintas di H-3 kemarin ini mencapai lebih dari 50.800 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Sementara di H-3 tahun lalu ini jumlah kendaraan ini mencapai 71.300. Kalau dibandingkan lagi dengan 2 hari yang lalu, pemirsa, ini jumlahnya hampir sama dengan H-3 tahun lalu, yaitu sebesar 71.200 lebih kendaraan yang melintas. Artinya gelombang puncak arus mudik di wilayah Jawa Tengah ini terjadi pada H-4 Lebaran atau 2 hari lalu. Pantauan di lapangan saat ini masih terpantau ramai lancar. Ada 11 gardu tol yang dibuka dari 13 gardu tol yang disediakan. Kemudian jumlahnya sejak semakin malam ini cenderung menurun, pemirsa. Jika kemarin ini didominasi di atas angka 3.000 kendaraan per jamnya, hari ini sejak dini hari tadi ini sudah mulai menurun di bawah 3.000, bahkan hingga di bawah 2.000 kendaraan. Kemarin malam ini juga sempat diterapkan sistem one way lokal, pemirsa, dari Kali Kangkung menuju ke Bawan, kurang lebih sejauh 40 km. Namun sudah ditiadakan lagi karena memang kendaraan yang melintas ini cenderung lebih landai, lebih sedikit jumlahnya. Dan informasi bagi Anda, pemirsa, yang akan menjalankan mudik ke wilayah Jawa Tengah ataupun melalui Semarang dari arah Jakarta, ini sistem one way atau satu arah ini masih terus dilanjutkan dari kilometer 70 hingga ke kilometer 414 di Kali Kangkung hingga nanti malam pukul 24.00. Namun ketika terjadi kepadatan atau jumlah kendaraan yang melintas ini lebih dari 4.000 selama 3 jam berturut-turut maupun lebih dari 3.000, nah, ini akan ada rekayasa lalu lintas berupa one way lokal yang akan dilaksanakan. Artinya situasinya ini masih one way lokalnya ini akan dilaksanakan situasional, pemirsa. Sementara kalau di wilayah Jawa Tengah, bagi masyarakat yang akan menuju ke arah Jakarta, tepatnya dari Semarang, ini bisa menggunakan jalur Pantura. Dari informasi yang kami dapatkan, memang sampai saat ini juga masih terpantau lancar, baik itu di jalur utara, tengah, lingkar selatan maupun di lingkar selatan-selatan. Sementara di wilayah Jawa Tengah, pemirsa, ini jumlah kendaraan yang melintas, jumlah kendaraan di terminal maupun keberangkatan maupun kedatangan ini trennya cenderung menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal diperkirakan ini akan ada
kenaikan pemudik di wilayah Jawa Tengah hingga mencapai 61,6 juta jiwa. Demikian dari wilayah Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik. Terima kasih banyak Farah Manhila dan juga Ikra Anggana atas laporannya, dan selamat bertugas kembali teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh